Oke, kita lanjutkan ke pengaruh huruf jar pada gabungan dua kata atau lebih. Kita baca bareng-bareng. Pengaruh huruf jar pada gabungan kata kepada gabungan dua kata atau lebih. Idhofah. Kata yang pertama disebut mudhaf tanpa tanwin, tanpa al atau nun. Kata yang selain pertama disebut mudhaf ilaih, hukumnya jar. Kita baca ulang lagi. Pengaruh huruf jar pada gabungan dua kata atau lebih. Kata yang pertama disebut mudhaf tanpa tanwin dan tanpa al atau nun. Kata yang selain pertama disebut mudhaf ilaih. Jadi ada namanya mudhaf, ada namanya mudhaf ilaih. Mudhaf plus mudhaf ilaih. Mudhaf adalah kata yang pertama. Sedangkan mudhaf ilaih adalah selain yang pertama. Kenapa kok dia menggunakan diksi selain yang pertama? Berarti ada memungkinkan mudhaf dan mudhaf ilaih itu terjadi 3 atau 4 kata. Contoh kata 1, kata kedua, contoh seperti ini contohnya. Misal kayak kitabu as-siyami. Nah, ini kan mudhaf, ini mudhaf ilaih. Kata yang pertama dan selain yang pertama. Contoh lagi. Kitabu ahkami at-taharati. Ini kata yang pertama, kata yang selain pertama, dan juga kata yang selain pertama. Susunannya idhofah. Bisa juga seperti ini. Kitabu ahkami qiraati. Qiraah apa misalnya? Qiraah al-fatihati. Nah, ini kata yang pertama, kata yang kedua, kata yang ketiga, dan kata yang keempat. Jadi, mudhaf dan mudhaf ilaih tidak hanya terjadi pada 2 kata. 1 plus kedua. Tetapi dia juga terjadi pada banyak kata. Seperti itu, teman-teman. Bisa jadi dia cuma 2 kata, bisa jadi 3 kata, bisa jadi 4 kata. Yang penting kita tahu, ini kata pertama, ini kata kedua, ini kata ketiga, ini kata keempat. Oke. Lalu, bagaimana konsep teknisnya? Nah, barulah kita masuk ke materi lagi. Ingat ya, ada namanya mudhaf, ada namanya mudhaf ilaih. Kata kuncinya, mudhaf. Kata yang pertama disebut mudhaf. Selain mudhaf, disebut dengan mudhaf ilaih. Makanya, mudhaf ilaih itu bukan kata yang kedua, tetapi selain pertama. Bisa jadi dia ketiga, bisa jadi keempat, bisa jadi kelima. Kita baca bareng-bareng. Mudhaf ilaihnya ada al. Birabbin nasi. Tanpa harokat dibaca birabbin nasi menjadi birabbin nasi. Kita baca bareng-bareng. Qul a'udzu birabbin nasi. Baca keterangannya. Birabbin nasi. Birabbi dibaca kasroh karena terletak setelah huruf jar yaitu bi tanpa al dan tanpa tanwin karena dimudhafkan dengan kata an-nasi. An-nasi dibaca jar karena menjadi mudhaf ilaih tanpa tanwin karena ada al. Dasarnya nunan talil i'raba au tanwina mimma tudhifuh dhifka turisina wathani yajrur wanwi min awfi idha lam yasluhilla dhaka walla ma'khudha. Nun dan tanwin yang jadi mudhaf dibuang, mudhaf ilaih jar lan al mudhaf dibuang. Idhofah harus menyimpan maknanya fi atau maknanya
min dan maknanya li. Kita lanjut lagi. Baca. Qul a'udzu birabbil falaqi. Kita baca bareng-bareng keterangannya. Birabbi dibaca kasroh karena terletak setelah huruf jar, yaitu bi, tanpa al dan tanpa tanwin, karena dimudhofkan dengan kata al-falaqi. Al-falaqi dibaca jar karena menjadi mudhaf ilaih, tanpa tanwin karena ada al. Dasarnya nunan talil i'raba au tanwina mimma tudhifu hdhifka turisina wathani yajrur wanwi min au fi idha lam yasluhilla dhaka walla ma'khudha. Nun dan tanwin yang jadi mudhaf dibuang, mudhaf ilaih jar lan al mudhaf dibuang. Idhafah harus menyimpan maknanya fi atau maknanya min dan maknanya li. Nah, dari dua contoh ini ya, saya bahaskan dulu di tulisan sini. Di situ ada contohnya seperti birabbin nas, birabbi al-falaqi. Nah, di sini apakah satu kata, dua kata, atau lebih? Ingat konsep dari idhofah, gabungan dua kata atau lebih. Kita bedah satu-satu. Bi itu huruf jar, maka dia termasuk kata. Bi plus, berarti kata keduanya Rabbi. Oke. Kata ketiganya apa? Anas. Sama seperti ini. Bi plus Rabbi plus al-falaqi. Nah, tiga kata ini sudah sah dia menjadi idhofah. Apa fungsinya idhofah? Fungsinya untuk menyandarkan kata ini milik tertentu. Contoh Rabbin nas, Tuhannya siapa? Tuhannya manusia, gitu. Lalu, bagaimana cara kita menganalisis kata ini? Nah, gitu kan ya. Caranya adalah lihat kata yang pertama. Ini berarti harfu jarrin. Setelahnya Rabbi, dia ini adalah ismun majrur karena sebab bi, makanya dia dibaca Rabbi, tidak dibaca Robbu atau Robba. Nah, harusnya dia itu karena tanpa al, dia dibaca birobbin aslinya. Harusnya dia dibaca birobbin aslinya. Tetapi hal itu tidak boleh terjadi. Kenapa? Karena setelah kata rob ternyata ada isim lagi. Nah, karena ada isim lagi, berubahlah konsepnya. Bukan jar majrur saja, tetapi kata Robbi ini juga menjadi mudhaf. Ingat, mudhaf tanpa al, dan tanpa tanwin, dan tanpa nun. Jadi dalam satu kata, jabatannya itu boleh ada dua. Pertama, ingat nih, harfu jarrin doang. Yang kedua, kata Robbi, ismun majrurun. Jabatan yang pertama. Jabatan yang kedua, wahwa mudhafun. Nah, jadi kata Robbi ini mempunyai dua jabatan. Pertama, jabatan yang pertama adalah ismun majrur. Jabatan yang kedua, mudhaf. Gitu. Mudhaf tanpa al dan tanpa tanwin. Oleh karenanya, kita tidak membaca birobbin an-nasi, tetapi kita membaca birobbin nasi. Robbinnya ini kasrohnya cuma satu, bukan kasroh yang dua. Gitu. Kenapa? Karena dia menjadi mudhaf. Mana mudhaf ilaihnya? An-nas. Mudhaf ilaih punya satu konsep, yaitu harus majrur. Maka selama-lamanya pasti akan dibaca majrur. Karena ini isimnya isim yang normal, bukan isim yang seperti ini, maka kita menuliskannya
Birabbin nasi. Jelas harokat kasrohnya. Itu. Contoh yang kedua, birabbil falaqi. Nah, coba kita analisis bareng-bareng. Ba harfu jarin. Robbi ismun. Majrur karena sebab bi. Terus, dia ini seharusnya dibaca birabbin. Tetapi ternyata tidak boleh dibaca birabbin. Kenapa? Karena setelah kata rob, ada isim. Yaitu al-falaq. Nah, karena hal tersebut, terjadilah konsep idhofah, gabungan dua isim atau lebih. Kata yang pertama disebut dengan mudhof. Setelah mudhof disebut dengan mudhof ilaih. Maka kata Robbi menjadi mudhof. Sudah jelas kan? Awalnya kita baca Robbin menjadi Robbi tanpa tanwin, tanpa al. Al-falaq selama-lamanya akan dibaca al-falaqi, bukan al-falaqo atau al-falaku. Itu. Bisa ditangkap ya? Nah, makanya dikatakan di sini dibaca kasroh karena terletak setelah huruf jar. Jadi analisis pertamanya, teknis pertamanya yaitu kita menganalisis kata bi sama robbi. Logikanya di situ dibentuk. Kita analisis jar sama majrur. Setelah kita menganalisis jar majrur, baru kita menganalisis mudhof dan mudhof ilaih. Gitu urutannya. Dari yang paling kanan dulu, baru pindah ke yang kiri. Makanya di sini setelah dia menganalisis jar majrur, maka dia mengatakan tanpa al dan tanpa tanwin karena dimudhofkan dengan kata setelahnya. Apa kata setelahnya? An-nas atau al-falaq. Kayak gitu. Lanjut di sini. Fi dinillahi afwaja min syarril waswasil khannas. Kita baca keterangannya. Fi dinillahi. Fi dini dibaca kasroh karena terletak setelah huruf jar yaitu fi tanpa al dan tanpa tanwin karena dimudhofkan dengan kata apa? Allahi. Allahi dibaca jar karena menjadi mudhof ilaih tanpa tanwin karena ada al. Min syarril waswasi. Min syarri dibaca kasroh karena terletak setelah huruf jar yaitu min. Terus tanpa al, apa maksudnya tanpa al? Ya kata syarri itu tidak boleh beral. Syarri tanpa al dan tanpa tanwin karena dimudhofkan dengan kata al-waswasi. Kata al-waswasi ini menjadi mudhof ilaih dari kata syarri. Maka kata syarri adalah mudhof. Kenapa? Karena kata syarri ini tidak beral dan tidak bertanwin. Begitu pula kata dini. Dia ini menjadi mudhof. Kenapa? Karena dia tidak beral dan tidak bertanwin. Oleh karenanya, konsep mudhof dan mudhof ilaih ini, mudhofnya tidak boleh beral. Maka tidak boleh kita mengatakan fiddinillahi atau minasyarril waswasi. Hal itu tidak boleh. Kenapa? Karena hal itu menyalahi kaidah mudhof dan mudhof ilaih. Begitu pula dalam mudhof dan mudhof ilaih boleh didahului oleh huruf jar seperti kata min syarril waswasi ini. Yang dimana min adalah huruf jar, syarri adalah majrur, kemudian dia menjadi mudhof dan al-waswasi ini menjadi mudhof ilaih. Jadi mudhof dan mudhof ilaih itu boleh didahului oleh huruf jar ataupun tidak. Kalau dia dulu huruf jar, maka dia si mudhofnya akan majrur. Kalau tidak, maka tidak dimajrurkan.